Dia sudah menghilang sesuai dengan janji di surat kontrak kami, ucap Abian lirih. Ya cari, bodoh. Dengus Melisa geram seraya bangkit dari tepi tempat tidur. Abian tertunduk memandangi bayi mungilnya. Kedua mata Kinan tampak polos dan jernih. Kamu tidak menceraikannya, kan? Melisa memicing. Cerai. Desis Abian seraya menggeleng. Bagus. Dia masih sah istrimu, Bian. Istri keduamu. Hadu kemaruk memang laki-laki satu ini. Ya kalau mau poligami itu pilih istri beda wajah, ini malah serupa. Apa nggak bosan lihat dia lagi? Abian tampak berpikir. Benar, tak pernah dia mengucapkan kata talak pada April, bahkan April pergi tanpa pamit padanya. Dengar, Julia yang kamu puja kamu cintai setengah mampus itu menyimpan rahasia besar darimu. Ucap Melisa sinis. Abian kembali tengadah melihat Melisa. Rahasia. Desis Abian. Melisa melirik ke arah pintu kamar yang hanya terbuka sedikit. Ya, dia punya rahasia. Rahasia apa? Abian bingung. Melisa semakin geram. Bisa-bisanya April jatuh cinta pada Abian yang bucin tolol seperti ini. Aku pun cinta mati pada Carlos si tukang selingkuh itu dulu. Batin Melisa. Cari tahu sendiri sana. Aku hanya mau kau bawa kembali April ke rumah ini jika kamu tak ingin menyesal. Melisa segera keluar kamar sebelum kekesalannya pada Abian semakin memuncak. Abian tercenung beberapa saat. Julia punya rahasia. Rahasia apa? Apa berhubungan dengan buku harian digital Julia yang tak ku mengerti itu? Melisa sudah kembali ke kamarnya. Sementara di balik dinding jendela kamar Kinan, berdiri Brandon yang bersender santai seraya bersidekap. Wajahnya tersenyum penuh arti. Rupanya bukan hanya dia yang mengetahui perihal April. Tapi, Brandon merasa penasaran, Julia punya rahasia. Rahasia apa? Kembali pada Abian yang menyeka bibir Kinan. Susunya sudah habis. Kelopak mata bayi mungilnya mulai mengatup. Dikecupnya lembut kepala Kinan. Harum. Harum bayi yang menenangkan. Kamu rindu mama, sayang. Bisik Abian sangat lembut. Apa kamu mau papa cari mama? Abian menarik napas dalam seraya menepuk-nepuk lembut kain bedong warna peach yang membalut tubuh Kinan. Malam hari dengan taburan bintang di atas langit, sungguh cerah dengan semilir angin sepoi-sepoi. Brandon sedang bercengkerama dengan Sean Darmawangsa di gazebo taman. Besok pengukuhan Abian, bukan? Tanya Sean setelah meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Ya, jawab Brandon singkat. Sean manggut-manggut. Tadi siang Abian menemuiku di kantor. Brandon sedikit mengerutkan kening. Ada keperluan apa? Bertanya tentang Alex. Dia ingin memakai jasa Alex untuk mencari menantu palsumu. Oh, masih menantu, kan? Abian tidak menceraikan April, bukan? Ucap Sean. Sepertinya tidak. Bahkan April pergi jauh tanpa pamit pada Abian. Tidak jauh. April pergi ke kampung halaman Mirah dan Sri, asisten rumah tangga kesayanganmu itu. Kemana? Ya. Pantai Pangandaran, Ciamis. Alex bilang padaku, sahut Brandon. Apa yang dilakukannya di sana? Tanya Sean. Menyepi. Alex bilang, April selalu tampak murung dan bersedih. Ya ibu mana yang tidak sedih dipisahkan dari anak yang 9 bulan dia kandung, ucap Sean. Brandon menyelonjorkan kaki seraya menarik napas dalam, sementara Sean mengubah posisi duduknya menghadap Brandon. Apa kau pikir, April jatuh cinta pada Abian? Kesedihan dia di tempat baru pasti karena berpisah dengan anak dan suaminya. Sean menerka-nerka perasaan April.
Brandon mengelus jambang tipisnya tampak berpikir. April pandai menutupi perasaannya dengan sifatnya yang ceria. Kupikir, tidak mungkin April tidak jatuh cinta dengan duplikat Brandon Prasmore versi muda. Brandon tersenyum tipis dan bangga. Sean menggeleng pening. Brandon selalu saja jumawa dengan penampilannya. Tapi memang dulu, dirinya dan Brandon adalah dua pria most wanted di kampus. Lalu, apa kau berikan kontak Alex? Tanya Brandon. Aku beritahu, tapi saat ini Alex sedang mengantar Nawang ke West Virginia, ada lomba melukis di sana. Nawang istri Alex senang melukis dan dia sedang hamil anak pertama. Ngidamnya yang melukis di luar negeri, sahut Sean. Wah, kau izinkan? Tentu saja. Alex dan Nawang bukan bawahanku tapi keluargaku. Jikapun aku menganggap pegawaiku seorang bawahan, tetap saja akan kuistimewakan layaknya keluarga, sahut Sean. Brandon mengakui sifat dermawan Sean Darmawangsa yang tidak pernah setengah-setengah melakukan kebaikan. 2 hari kemudian, acara ulang tahun perusahaan digelar dengan meriah meski tidak lagi besar-besaran seperti dulu. Kali ini perusahaan mengundang banyak perwakilan beberapa panti asuhan Jabodetabek untuk berbagi kebahagiaan. Semua atas usul Abian yang tidak terlalu suka pesta foya-foya tanpa selipan amal jariah yang berarti. Pengukuhan Abian sebagai pimpinan baru Prasmore Group diumumkan oleh Brandon saat itu, sungguh momen yang sangat pas. Julia dengan gaun mahal dan anggun tersenyum bangga dan bahagia. Akhirnya, Abian berhasil mendapatkan posisi tertinggi di perusahaan besar milik papanya. Dia akan menjadi nyonya nomor 1 di Prasmore Group. Kejayaan dan gelimang harta sudah menantinya di depan mata, itulah yang selalu ada di otak Julia. Julia lupa dengan Kinan Pratama yang menjadi syarat mutlak Abian jadi penerus Brandon. Kehadiran Kinan bagi Julia hanyalah simbol, pelengkap cuma-cuma yang sudah tak akan dianggap jika keinginannya sudah terpenuhi. Melissa hanya tersenyum sinis melihat Julia berdiri angkuh di sisi Abian yang tengah memberikan ucapan sambutan di atas podium. Kamu boleh bangga dulu dan bahagia hari ini, Julia. Sejatinya nyonya utama Prasmore Group adalah April. Dia yang sudah memberikan cucu pertama laki-laki untuk papa. Kinan lahir dari rahim Aprilia, bukan rahimmu. Nikmati saja sandiwaramu itu. Belum saja Abian tahu bobrok sifatmu seperti apa. Demi langit dan bumi, jika Abian abai dan tak mencari tahu rahasia gelapmu, aku akan membeberkan sisi gelapmu pada papa. Kau akan ditendang dari keluarga Prasmore, Julia. Melissa membatin panjang lebar. Acara ulang tahun selesai dengan lancar. Suksesi Abian menuju posisi puncak tiada kendala sedikit pun. Semua penghuni rumah Brandon menyambut gembira kabar naiknya Abian ke posisi puncak. Mirah dan kawan-kawan mengumpulkan banyak hadiah. Itu semua tidak terlepas dari sikap Abian yang kerap memberi hadiah untuk para pekerja di rumahnya. Kado menumpuk di kamar Abian. Kado dari mana ini? Tanya Julia seraya melepaskan resleting gaunnya. Kata Bi Mirah dari Mirah CS, jawab Abian tampak senang. Oh, dari orang rumah, jawab Julia tidak lagi antusias. Paling juga hadiah murahan yang mereka kasih. Mereka bisa beli apa dengan gaji mereka? Batin Julia. Julia menghampiri Abian dengan hanya memakai dalaman. Dia memeluk Abian dari belakang yang sudah melepaskan kemeja dan tusidonya, tersisa kaos dalaman warna broken white kesukaan Abian. Aku senang karena akhirnya aku berhasil jadi nyonya utama menggantikan mama, ucap Julia melingkarkan kedua tangan di perut Abian. Abian pun tersenyum senang meski di sisi lain, dia masih bertanya-tanya rahasia apa yang disimpan Julia, hingga Melissa mewanti-wanti dirinya agar secepatnya membawa April kembali jika tak ingin menyesal.
Julia menghidu aroma tengkuk Abian. Malam ini aku ingin kita berlayar, merayakan keberhasilanmu jadi orang nomor 1 di Prasmor. Bisik Julia di telinga Abian, kedua tangannya mulai menelusup ke balik kaos Abian. Lagi, haserte Abian tidak tergerak meski sentuhan Julia cukup aktif dan atraktif. Julia, nanti saja. Aku masih lelah, tolak Abian hati-hati. Julia tidak mendengarkan penolakan Abian, dia terus bersikap agresif. Julia, kumohon. Aku lelah dan saat ini melihat wajah Kinan sepertinya akan dengan cepat mengusir lelahku. Aku harus berterima kasih padanya karena kehadirannya adalah syarat mutlak dari Papa agar aku bisa sampai di posisi sekarang. Abian melepaskan tangan Julia dari bagian-bagian tubuh yang disentuhnya. Julia menghela napas sedikit keras. Kinan pasti sudah tidur. Lagian dia apa ngerti dengan ucapanmu? Sahut Julia tetap sabar menghadapi Abian. Julia tidak pernah bersikap ketus ataupun marah-marah pada Abian. Tutur katanya selalu lembut bahkan jika dia tidak setuju dengan ucapan Abian ataupun tidak menyukai sikap suaminya itu. Jika April pandai menutupi isi hati dengan senyumnya yang ceria, maka Julia pandai menahan kejengkelannya dengan tetap bersikap anggun bahkan tanpa ekspresi. Aku butuh Kinan saat ini, kumohon. Dia butuh perhatian kita sebagai orang tuanya sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Kinan adalah bayi kecil mungil yang harus kita jaga. Dia bukan alat simbolis agar aku bisa berada di posisi puncak, Julia. Ucap Abian tak kalah sabar. Tapi dia bukan anakku, sanggah Julia. Dia tetap darah dagingku meski lahir dari rahim wanita lain, sayang. Abian berbisik seraya merengkuh kedua bahu Julia. Julia tersenyum tipis. Perusahaan adalah nyawa kedua bagimu, Abian. Aku berbulan-bulan jadi korban iparku yang menginginkan posisimu. Aku pun merelakanmu menyentuh perempuan lain agar Julia Priscilla tetap bisa memberikan cucu pertama untuk Brandon Prasmor. Aku melaluinya tanpa mengeluh ataupun bantahan. Tapi aku manusia, ada perasaan cemburu saat melihat Kinan. Anak itu, mengingatkanku pada hubunganmu dengan perempuan lain. Aku punya hati, Abian. Kilah Julia nyaris terisak. Abian terhenyak. Julia sudah berkorban banyak bahkan mengizinkan dirinya menikah lagi agar tetap punya keturunan. Maafkan aku. Abian memeluk Julia erat. Maaf, karena keegoisan dan ambisiku kamu sudah berkorban banyak. Ucap Abian seraya membelai rambut Julia. Malam itu, Abian urung pergi ke kamar Kinan. Dia menghibur dan menenangkan perasaan Julia terkasihnya. Meski tetap saja, durasi permainan Abian saat berbagi pesatu dengan Julia selalu sama, sebentar dan terasa monoton. Maafkan aku, Julia. Batin Abian pura-pura tertidur lelap setelah menuntaskan ritual nafkah batinnya pada Julia. Julia tetap tersenyum dan memeluk Abian penuh cinta. Penghiburan dari kekurangan Abian adalah Carlos dan shopping. Tapi kini Carlos sudah menjauh. Ah, sial. Kenapa Melissa bisa menaklukkan Carlos? Ini semua gara-gara April. Dengus Julia dalam hati. Setelah diyakininya Abian tertidur lelap, Julia perlahan turun dari tempat tidur. Kali ini entah kenapa hasarnya sedang tak bisa dibendung. Permainan Abian tadi berhenti di saat paling genting. Julia melihat jam. Biasanya Carlos berenang malam hari sendirian. Dia ingin mencoba melihat reaksi Carlos sekali lagi. Dikenakannya lingerie beserta kimono satinnya. Julia keluar kamar melalui pintu perpustakaan. Dia tak tahu jika Abian masih belum terlelap. Abian hanya pura-pura terlelap karena merasa bersalah tak bisa memenuhi keinginan Julia. Mau kemana Julia malam ini?
Apa membaca akan membuatnya teralihkan dari keinginannya yang tidak tuntas? Batin Abian masih berpikir positif. Karena rasa bersalah yang bersarang di dada, Abian ingin melihat apa yang dilakukan Julia di perpustakaan. Loh, gelap. Abian mengernyit heran melihat jendela perpustakaan dalam kondisi gelap. Lelaki itu menempelkan telinga ke pintu perpustakaan. Hening. Tapi lalu terdengar suara pintu perpustakaan yang menuju taman dibuka dan ditutup. Abian semakin mengerutkan kening. Julia mau menikmati angin malamkah? Abian masih berpikir positif. Dari jendela ruangan yang berisi koleksi tas dan sepatu mewah milik Julia, Abian menyibak gorden. Dilihatnya Julia menuju kolam renang. Mungkin Julia akan menikmati angin malam di lazy chair. Abian benar-benar terlalu berbaik sangka pada istrinya. Namun dilihatnya seseorang sedang berenang. Siapa yang berenang tengah malam begini? Gumam Abian. Tampak Julia menghampiri seseorang yang sedang berenang. Hati. Carlos. Desis Abian mulai tidak enak. Carlos berhenti berenang dan naik ke tepi kolam dengan senyum sinis. Ya, Carlos sebetulnya tersenyum sinis tapi Abian tidak bisa melihat jenis senyum yang ditampilkan Carlos saat itu. Carlos mendekat pada Julia. Seketika Julia pun melepaskan kimono satinnya dan hanya menyisakan lingerie lalu merangsek memeluk Carlos. Apa? Julia? Kamu apa-apaan melepas kimono dan memeluk Carlos? Abian sungguh terhenyak dan terkejut bukan main. Kalian kurang ajar. Jadi ternyata Abian hendak keluar menghampiri Julia dan Carlos. Tapi Melissa muncul lalu menarik Carlos ke pelukannya, tak lupa menendang kimono satin Julia ke dalam kolam renang. Abian merosot, kedua tungkainya terasa lemas. Jadi ini rahasia yang dimaksud Melissa. Perut Abian mual, tak diduga Julia memamerkan tubuhnya yang hanya memakai lingerie lalu memeluk Carlos. Lelaki tampan itu berlari ke kamar mandi untuk menumpahkan isi perutnya. Kepala Abian pening, Julia yang begitu dia puja tega menghujam ribuan sembilu di dadanya. Julia, kau. Abian keluar dari kamar mandi. Bertepatan dengan itu, Julia muncul di kamar dengan kimono basah. Julia tampak terkejut. Sayang, kamu nggak tidur? Julia gugup. Aku abis pipis. Kamu dari mana? Kenapa gaun malammu basah? Abian memilih tetap berpura-pura tidak tahu. Oh, aku berenang sebentar. Tapi lupa bawa handuk. Rasanya segar setelah kita bercinta tadi, senyum Julia seraya melangkah masuk kamar mandi. Abian memejam. Julia, aku mati-matian menjaga hati dan cintaku hanya untukmu. Tapi kamu tega bermain api dengan Carlos di belakangku. Abian kembali ke tempat tidur dan memejam. Dia enggan lagi berbasa-basi dengan Julia. Hingga Julia keluar dari kamar mandi pun Abian pura-pura mendengkur. Tak lama dirasakannya kasur di sebelahnya ditiduri Julia. Tangan Julia melingkar di perutnya. Tangan yang pernah melingkar di leher Carlos tadi kini berada di atas pinggang dan perutnya. Pelan namun pasti, rasa jijik merayap di hati Abian. Setelah dia yakin Julia sudah terlelap, Abian menyingkirkan tangan Julia dari atas pinggangnya. Lelaki itu bangkit dan keluar dari kamar menuju kamar Kinan. Di kamar Kinan, bayi mungilnya pun sudah terlelap. Kinan tampak nyaman setelah Mirah memijatnya. Yusna sang perawat tidur di kasur lain di sebelah Kinan. Abian teringat April. Seketika dia termenung memikirkan 2 malam yang pernah dia lewati bersama istri keduanya itu. April tidak tahu jika Abian harus menahan H4 serat batinnya saat tidur berbulan-bulan dengan April. Dia menahan semua demi menjaga kesucian cintanya pada Julia serta menjaga janin yang ada di perut April. Disentuhnya pipi Kinan yang halus dan lembut.
Ditatapnya bayi lelaki yang lahir dari rahim istri keduanya itu dengan pikiran kalut. Kinan butuh ASImu. Dia membutuhkan kehangatan pelukanmu, April. Kamu di mana? Pernahkah kamu merindukan anakmu Hei, gadis mata duitan? Batin Abian. Saat Abian hanyut mengingat semua kenangannya bersama April, tiba-tiba Kinan bergerak gelisah. Bayinya menangis. Abian bangkit lalu spontan mengambil stok Kinan yang bersih. Saat di Paris, Abian pernah beberapa kali memberikan susu tengah malam tak kala Kinan menangis. Terkadang Yusna merasa tidak enak tapi Abian memintanya tidur kembali. Senang rasanya sibuk membuatkan susu malam-malam untuk Kinan. Kali ini Yusna tidak terbangun, tangis Kinan pun tidak terlalu nyaring dan Abian gesit membuatkan susu untuk Kinan. Bayinya kembali tenang setelah menemukan dot di bibir mungilnya. Harusnya ASI mamamu yang saat ini kamu nikmati, sayang. Batin Abian. Hatinya memilin pedih, teringat Julia yang pada kenyataannya kini tak bisa menyayangi Kinan. Setelah menepuk-nepuk tubuh Kinan agar kembali tidur, Abian kembali ke kamar. Pandangan Abian tertuju pada ponsel Julia. Didapatinya Julia terlelap sempurna. Dia teringat buku harian digital yang pernah dia baca bersama April. Cepat Abian meraih ponsel dan membuka kembali diari digital Julia. Dia terpekur cukup lama. Kini Abian akhirnya mengerti maksud dari tulisan Julia. Cawan dan anggur yang dimaksud dalam diari Julia adalah hubungan gelapnya dengan Carlos. Abian meyakini jika Julia dan Carlos berkali-kali berhubungan badan tanpa sepengetahuannya. Kedua matanya memanas, dia ingin menangis tapi ditahannya dengan baik. Abian tak ingin menangis untuk perempuannya yang telah berkhianat. Malam itu Abian tidur di sofa yang pernah ditiduri April sebelumnya, pun memeluk guling khusus milik April. Dia membayangkan memeluk Mama Kinan malam itu. Keesokan paginya Julia merasa heran karena mendapati Abian tidur di sofa. Sayang, kenapa tidur di sofa? Tanya Julia. Oh, tadi malam aku bolak-balik kamar Kinan. Takut membangunkanmu jadi aku memilih tidur di sofa, dusta Abian, padahal dia merasa jijik terhadap Julia.